Oke teman-teman, kali ini si komputer ya, kalau misalkan dinyalakan itu tampilannya di BIOS atau di American Megatrend seperti yang tadi. Nah, tidak masuk ke Windows seperti ini ya. Kalau misalkan kita menemui masalah seperti ini, kita bisa setting jamnya atau pengaturan waktunya dan bisa masuk ke Windows secara normal. Namun kalau misalkan seperti ini terus, tentunya akan membuat kita jengkel ya teman-teman. Nah, caranya kita harus membongkar si ini ya, si komputer ini. Jadi setelah kita bongkar, tentu kita akan langsung mengganti si baterai CMOS-nya. Oke, yang kita siapkan tentunya baterai CMOS-nya ya, seperti ini. Baterai CMOS-nya. Kemudian kita siapkan obeng ya untuk membuka casing di motherboard ini ya. Kita bongkar. Namun sebelum kita membongkar, tentunya kita harus mematikan dulu karena tentunya ini masih teraliri listrik ya. Kita akan cabut dulu kelistrikannya atau jalur kabel-kabelnya. Oke, jadi dikarenakan si CPU ini itu tidak menggunakan baut biasa, jadi ini sudah ada skrupnya, jadi kita tinggal lepas saja. Ya. Kita buka. Ya, kita lepas. Oke, kemudian kita bongkar ataupun lepas si baterai CMOS-nya. Nah, posisinya seperti ini, yang ada tulisannya menghadap ke sebelah sini ya. Nah, seperti ini. Kita ganti. Nah, ganti seperti ini. Oke, kita lepas. Oke, kita pasangkan si bautnya. Nah, seperti ini ya. Pasangkan di sini. Oke. Nah, seperti itu sudah masang. Kemudian kita tinggal tutup lagi. Dan kita baut kembali ya. Oke. Setelah itu pasang si kabel VGA-nya. Nah, ini kita pasang kabel VGA. Kemudian kabel power kita pasang. Ya, jadi kita pasang lagi ya mouse, kemudian keyboardnya, VGA-nya kita pasang kembali ya seperti biasa. Oke, kita nyalakan. Nah, sudah menyala. Kemudian si monitornya sudah menyala. Dan setelah itu kita akan setting ya, masuk ke F2. Ini F2. Oke, F2. Kemudian kita sesuaikan dengan jam sekarang ya teman-teman, 2022 ya, jadi diperhatikan ya untuk ini si baterai CMOS-nya kita ganti. Oke, masuk ke Windows. Nah, untuk uji coba ini sebenarnya teman-teman harus diperhatikan. Nah, kalau misalkan terus merestart seperti ini kita tinggal
masuk lagi ke BIOS-nya ya, masuk ke BIOS. Nah, kemudian di bagian Advanced, nah di bagian Advanced masuk ke SATA Configuration. Nah, untuk yang ini ada tulisan IDE. Nah, ini IDE mode, kita ganti, enter ya, pilih ke ACI mode. Kemudian untuk ininya kita enablekan ya, yang terdeteksi nih, ini kan terdeteksi ST. Nah, ini 160 GB ini harddisknya, jadi kita enablekan. Setelah itu pilih save and restart, enter, pilih yes ya, pilih yes. Oke. Nah, kita akan coba perhatikan. Oke, apakah akan masuk ke Windows? Ya, seperti yang kita lihat di sini, sepertinya sudah bisa masuk kembali ya ke tampilan ataupun ke Windows ya. Oke, jadi ini sudah bisa masuk lagi ya, udah bisa masuk ke Windows. Oke. Nah, karena tadi kita sudah mengganti baterai CMOS-nya ya, jadi si baterainya itu belum mengisi secara maksimal. Nah, kita hidupkan saja si komputer ya, sekitar 5 menitan. Setelah itu kita matikan, lalu kita nyalakan lagi ya, kita diamkan 5 menit. Setelah itu kita nyalakan kembali ya. Oke ya, setelah menunggu sekitar 5 menit, kita akan mematikan si komputernya dengan cara shutdown seperti biasa. Kemudian kita diamkan atau menunggu sampai si komputer mati, lalu kita akan coba nyalakan lagi. Oke, ini sudah mati ya komputernya. Kemudian si CPU-nya juga sudah mati. Nah, kita coba nyalakan lagi. Oke, sudah menyala ya. Nah, kita tinggal tunggu. Oke, masuk ke pos BIOS. Kemudian masuk ke starting Windows. Dan sepertinya ini sudah berjalan dengan baik ya teman-teman. Kondisi komputernya tidak terjadi masalah ya, sudah normal kembali. Nah, ini sudah bisa masuk kembali seperti biasa. Oke, jadi sudah normal ya teman-teman. Dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang mengalami masalah seperti yang tadi ya, yang seperti yang sudah saya tunjukkan. Dan semoga video ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.